warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada waktu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Tak lupa salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah junjungan alam, teladan bagi umat muslim sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga nantinya kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Para hadirin sekalian, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu mengenai berbagi rasa dan curhatan isi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk pasti pernah dihadapkan pada masalah, dihadapkan kepada suatu pilihan, dan ketika kita dihadapkan oleh semua itu, apa yang harusnya kita lakukan? Kita sebagai umat yang beriman sudah harusnya selalu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu di sisi kita dan selalu mengawasi kita. Maka kita sebagai umatnya juga harus yakin. Kita tidak usah bingung ataupun gelisah. Jangan pernah merasa kita itu sendiri, bahkan di situasi terburuk pun Allah masih selalu menemani kita, selalu mengasihi kita. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka kita sebagai umatnya pun jangan lupa terus beribadah kepadanya, berdoa, serta berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat terbaik untuk berbagi rasa dan tempat mengadu segala segala keluh kesah kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kita sebagai umatnya harus percaya apa yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umatnya harus selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kita, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Karena Dialah Tuhan yang memiliki seluruh alam, Dialah yang Maha mengasihi serta menyayangi kita sebagai makhluknya. Dan apabila seseorang dihadapkan dengan masalah atau sebuah pilihan yang kita bingung untuk memutuskannya, maka berdoa dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
qala innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, Yakub menjawab, sesungguhnya hanya Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 86. Dari firman Allah di atas, maka kita sebagai hamba Allah harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengadukan segala keluh kesah kita, bahkan hal sepele sekalipun. Dengan mengadukan segalanya kepada Allah, maka memberikan rasa ketenangan pada diri kita. Karena Allah Maha mengetahui, Allah tahu segala-galanya. Maka kita selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak sendiri, Allah selalu dekat dengan kita. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertimpa kesusahan kemudian mengadu kepada manusia, maka kesusahannya tidak akan teratasi. Dan barang siapa tertimpa kesusahan kemudian mengadu kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahan tersebut, cepat atau lambat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, Allah itu sebenarnya selalu dekat dengan kita. Allah tempat memohon, tempat mengadu segala sesuatunya. Oleh sebab itu, selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongannya agar dimudahkan segala urusan kita, dan kita tidak merasa sendiri karena dalam hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengadulah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ambil kebaikannya, buang keburukannya. Jika ada baiknya itu datang dari Allah, dan jika ada keburukannya itu datang dari diri saya pribadi. Semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pergi ke taman mengambil melati tertusuk duri. Ingatlah Allah di dalam hati, insya Allah tenang menjalani hari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.